Waalaikumsalam, silakan masuk deh. Silakan duduk. Baik, selamat pagi deh. Sebelumnya kakak ingin bertanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari mana kita deh? Dari kantin. Oh, dari kantin ya. Kalau boleh tahu kelas berapa deh? Kelas 12 di sini. Oh, 12 musim ya. Jadi tadi belajar apa di kelas? Cincin Kak. Oh, siapa gurunya itu deh? Kurang dawat. Burang Dawati. Bagaimana tadi pelajarannya, lancar di semua? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kita, kakak ini ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah adik ini sudah nyaman dengan posisi duduknya atau mau diubah? Sudah nyaman. Jadi, kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang konseling individu yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Jadi konseling individu itu merupakan suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa. Jadi adik ini di sini sebagai konseli atau sebagai siswanya ya. Nah, selain itu juga konseling individu ini adik tahu apa tujuannya? Iya, tujuannya konseling individu. Nah, jadi tujuan dari konseling individu itu di mana tujuannya adalah untuk memandirikan siswa dan juga adik di sini akan mampu memahami keunikan dirinya, menerima kelebihan dan kekurangannya, serta menampilkan perilaku sehat dengan menghindari kebiasaan buruk. Jadi adik ini punya masalah, nantinya bisa melakukan suatu problem solving atau pemecahan masalahnya. Bisa dipahami dek. Jadi kemudian pada pelaksanaan konseling individu kita hari ini, kakak ingin adik ini menceritakan dengan sesungguh-sungguhnya dan sejujur-jujurnya, oke? Karena pada bidang konseling itu, khususnya konseling individu, ada yang dinamakan asas keterbukaan. Seperti itu deh, dan juga ada yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Jadi kakak di sini sebagai konselor ya atau guru BK memegang prinsip asas kerahasiaan. Jadi ada apapun yang ada sampaikan di sini, kakak akan jaga kerahasiaannya. Jadi silakan bercerita seterbuka mungkin. Dan juga kakak di sini menjaga kerahasiaan adik dari masalah yang kita bahas pada hari ini. Sebaiknya ada juga di sini memegang prinsip ini. Jadi apapun yang kita bahas di sini di ruangan ini tidak perlu ada ceritakan di luar daripada ruangan ini. Cukup kita saja yang tahu. Oke, kemudian kita kesepakati dulu waktunya. Bagaimana kalau kita melaksanakan konseling individu kurang lebih 40 sampai 45 menit. Bisa jadi mungkin dalam kurun waktu tersebut apabila nantinya kurang atau perlu di pertemuan selanjutnya, kita akan merencanakan pertemuan selanjutnya itu di lain waktu dan juga akan menyepakati waktu yang dibutuhkan lagi. Jelas ini deh? Jelas.
Baiklah, karena tadi kakak sudah cukup banyak menjelaskan, kita mulai ya sesi konselingnya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan merokok, serta bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari kita. Nah, adapun tujuan kita agar adik ini bisa lebih mengenal diri sendiri dan menemukan cara yang membantu adik ini berhenti merokok. Jadi adik ini biasa ya merokok di lingkungan sekolah atau sementara menggunakan seragam sekolah. Biasa di lingkungan sekolah kak, biasa juga di luar pakaian sekolah. Begitu. Apa biasa peristiwa apa yang atau perasaan apa yang biasa membuat Ki ingin merokok? Kalau kecanduan kak, biasa pusing kalau tidak bisa. Biasa pusing Ki kalau merokok Ki. Jadi biasanya merokok Ki berapa batang atau berapa bungkus itu dalam sehari? Oh, kalau per hari juga batang satu hari nggak sampai terbungkus. Udah sampai di perbungkus Ki. Jadi biasa beli di mana Ki? Eceran atau bagaimana? Eceran kak, di warung-warung. Kalau boleh tahu deh kira-kira ada ini menurut atau perokok aktif atau bagaimana? Hampir dibilang berubah karena tiap hari. Mungkin bisa kita ceritakan Ki awal mulanya bisa Ki benar merokok sampai tak kecanduan begitu. Waktu itu hari saya orang tua tidak ada di rumah, saya sama om. Berdua Ji. Iya berdua. Lagi waktu itu lagi kerja rumah, baik bangun rumah, Oh iya. iya bersihkan apa segala macam, langsung ditawar saya rokok kak. Waktu itu masih 2000, masih kelas 3 SD kak. Sampai sekarang Sampai terbawa. sekarang terbawa. Jadi kecanduan lagi deh. Iya. Jadi pengaruh itu karena aja Ki merokok onta, jadi Iya. mungkin coba-coba akhirnya jadi Ya. kecanduan sampai sekarang. Jadi pengaruh lingkungan tapi biasanya mana lebih berpengaruh, lingkungan sekolah atau lingkungan rumah? Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, Iya. berarti banyak teman-teman yang merokok juga. Iya banyak. Tapi teman-teman sekolah juga, teman sekolah tadi yang merokok. Iya. Cuma 2 orang di kelas yang kita merokok. Banyak. Iya. Kalau orang-orang di rumah tak, orang tua tak tahu kalau merokok. Kalau orang tua nggak tahu tidak, cuman ada kakek nggak tahu masih tersembunyi. Tapi orang tua tak tahu ini. Iya. Kalau biasanya di rumah pulang sekolah apa kesibukan itu? Biasa bantu-bantu keuangannya orang tua kerja. Biasa bantu di orang tua kerja. Iya. Kalau merokok itu biasa situasi apa kayak banyak masalah kah atau musim atau apa jelas? Biasa ada pijitan dua kalau dari dua merokok. Kalau biasa setelah makan biasa merokok. Iya biasa.
Kalau banyak di pikiran Kak, biasanya kayak bilang merokok dulu deh. Iya, biasa ada pikiran bilang gede-gede rokok. Kalau pusing, jadi Iya. nah setelah Natal kebiasaan tak orang di rumah tak atau orang tua tak, saya kiranya merokok memang orang tua tak. Kalau mama iya, Bapak nah, bapak masih minum. jadi bagaimana orang tua tak apa nampilan Waktu itu hari eh, sempat menangis waktu bapak bilang saya merokok karena bapak kan tidak merokok. Bapak tidak merokok, Iya. tidak merokok. Iya, itu yang saya takutkan mama kena paru-paru apa segala macam penyakit. Penyakit ya. Iya, itu yang saya takutkan. Kalau boleh tahu deh, orang tua tak kerja apa? Kalau orang tua ibu rumah tangga juga. Boleh tanya. Iya. Jadi bagaimana maka sedikit ini memberikan gambaran menurut tak merokok itu bahaya atau tidak sih? Bahaya, Kak. Bahaya. Bahaya bagi kesehatan. Kira-kira ditahu ki apa itu merokok, maksudnya apa, bahannya, kandungannya apa? Bahannya juga dia dari tembakau cengkeh. Dia mengandung zat-zat kimia kayak semacam tar, nikotin, Iya, segala macam. itu pertama. Nah, jadi kakak memberikan sedikit gambarnya bahwasanya rokok itu salah satu bahannya adalah nikotin. Memang terbuat membuat otak kita itu lebih rileks ki kalau nggak merokok ki. Jadi mungkin itu sensasinya, mungkin saja atau itu sensasinya yang buat ki ada kecanduan, betul tidak itu? Kalau nikotin bukan, Kak, yang bikin kecanduan itu tar. Ah, Iya, tarnya. Setiap rokok itu memiliki tar. Itu yang membuat orang kecanduan. hmm, efeknya jangka panjangnya itu membuat kecanduan di. Iya, betul. Jadi kalau tar itu salah satu bahannya dibuat sebagai campuran dari aspal. Ya, betul. Tahu? Jadi kalau merokok atau kecanduan lama-lama biasanya yang di gunung rokok itu ada di ujung rokok yang kuning itu nih flek kuning yang memperlancar itu anunya rokok keluar. Oke, kan dihisap kita dari itu yang ujungnya yang ada karet dari situ nih. Jadi dan itu nih bisa kalau kecanduan kita lama kelamaan bisa mengendap di paru-paru. Betul tadi itu yang bilang orang tua bilang bisa di paru-paru. Nah selain itu, selain yang bahan-bahan rokok, kebiasaan merokok, bahas sedikit soal tertib sekolah. Nah, dimana aturannya di sini itu salah satu aturannya dilarang untuk merokok toh di lingkungan sekolah, baik itu sementara memakai seragam sekolah atau tidak. Tetap dilarang kalau di lingkungan sekolah kita. Biarpun di luar sekolah, Kak, Iya. kalau pakaian sekolah dilarang. Iya, kalau itu menggunakan seragam sekolah. Nah, ini ada sedikit video deh dari toko inspiratif yang berhasil berhenti merokok. Ada beberapa cara-caranya yang saya sebutkan di dalam. Mungkin bisa nonton dulu. Di sini. Jangan anggap video ini
untuk motivasi atau mengajak kalian berhenti karena pada intinya Tuhan kalian. Dan begini ceritanya. Jadi saya mulai merokok itu tahun 1997 kalau nggak salah. Itu belum krisis moneter, belum reformasi, dan pada saat itu ya rupiah tinggi lah waktu itu. Saya ingat sebatang rokok itu sekitar 100 rupiah, 100 rupiah per batang. Nah, dan buat kalian yang bertanya-tanya umur saya berapa, kan udah ada Wikipedia, cek aja tuh. Ngapain itu semua masuk Wikipedia ya? Tempat kita bukan masuk Wikipedia, tapi masuk dulu. Berarti kebanyakan pengalaman saya lainnya, saya diajak sama teman-teman. Ini sama dengan kasus ada tingkat kekerenan di mana kita bukannya mendekatkan diri dengan orang soleh, tapi malah mendekatkan diri dengan para preman. Bukan preman sih, seperti pengkawan ya, ya orang-orang yang jago. Dan ketika kita dekat sama preman-preman itu, jadi berasa dilindungi. Dan salah satu cara ya, awalnya coba-coba tuh, dari coba-coba jadi keterusan. Dan ya kita tadi itu coba-coba jawabannya. dunia inflasi, terus harga rokok makin naik, dan saya benar-benar ngikutin tuh kembang harga rokok dari 100, 200, 300 terus naik. Waktu saya SMA tuh harga rokok udah harus berapa gitu. Nggak tahu sekarang berapa. Dan saya benar-benar aktif merokok. Terus kalau lagi banyak kerjaan, apalagi lagi zaman kuliah ya, waktu skripsi itu wah gila, sehari bisa berapa bungkus tuh. Dan saya termasuk yang berbadan rokok. Jadi namanya anak kuliah kan terbatas ya pemasukan, jadi harus nyari obat permurahan. Yang merokok itu kan aja paling batuk. Terus saya juga punya waktu yang beredar ya sebenarnya merokok. Misalkan itu, wah saya beli rokok dulu, enggak, saya bakal bandel. Saya itu sudah diizinkan merokok sama orang tua karena itu ketahuan nilai. Jadi mungkin kritik orang tua daripada kalau enggak itu jelas aja kalau tapi dipantau. Saya salah sebenarnya orang tua saya mah ini terbaik. Mungkin karena namanya anak cowok terus romantis susah ya gitu kan. Pada akhirnya tahun 2015, 18 tahun kemudian saya naik gunung Merbabu. Jadi ketika naik gunung Merbabu itu kondisi saya udah batuk-batuk parah, dan itu batuk yang saya ngerasa lebih parah dari sebelumnya, sesek panas di paru-paru. Tapi saya rasa ya udah batuk kayak gini ntar juga hilang. Kayaknya saya tetap memaksakan naik gunung. Batuknya sampai malu-maluin waktu itu pertama kali saya ke Merbabu. Hujan badai, saking saya nggak kuat, akhirnya saya minta carrier saya dibawa sama pemuda. Terus pulangnya gara-gara saya sakit, yang lain jadi telat pulang dan mereka harus ketinggalan kereta. Saya merasa bersalah banget sih. Terus sampai Bandung, batuknya nggak berhenti. Akhirnya saya ingat banget bulan April tanggal 29, saking gawatnya saya diantar oleh kekasih saya, sekarang jadi istri, diantar secara paksa untuk itu. Tadinya dokter umum, terus kata dokter umum ini harusnya periksa ke paru-paru ya, paru-paru ya, diperiksa ke paru-paru. Itu pun lama nunggunya, dan ketahuan saya bronkitis, dan katanya udah kronis. Dan itu saya kaget banget. Saya biasanya ya gitu, sekali lagi saya kalau sakit memaksakan merokok lagi aja gitu, cuek aja. Tapi pada saat itu timbul kengerian karena saya diantar juga sama si ayah. Terus dia marah banget ketika tahu ternyata paru-paru saya separah itu. Dan ketika pulang saya ingat banget tuh rokok saya masih dibungkus itu dari 16 batu.
batang masih ada sekitar 14 dan dibuang. Tadinya saya pengen berhenti sebentar gitu ya, udah mungkin setelah beberapa hari saya bisa merokok lagi seperti biasa. Dan ingat, tadi seperti saya bilang, saya belum pernah berhenti merokok sehari pun. Jadi berarti kalau saya sakit pasti curi-curi waktu buat merokok. Belum pernah tuh kena hepatitis aja masih bisa nekat merokok di balkon rumah sakit. Kan kurang gila gimana. Ketika hari ketiga nih mulai masuk hari keempat nih, mulai godaannya kuat. Tapi saya nonton sebuah video di YouTube, waktu itu saya lupa judulnya apa, tentang merokok, dan dibilang di sana katanya nih, saya ingat Pak, tidak akan pernah ada sebatang rokok, karena setelah satu batang itu akan ada berbatang-batang lainnya. Satu batang rokok itu adalah pembuka gerbang untuk rokok lainnya. Situ saya mikir, yaudah saya cobalah 4 hari, 5 hari, sampai seminggu. Waktu itu kaget juga, 18 tahun merokok bisa berhenti seminggu tuh pencapaian banget ya. Dan setelah seminggu, seorang kawan bilang, saya selalu salut dengan orang-orang yang bisa berhenti merokok karena dia sedang mengalahkan pikirannya sendiri. Iya, ternyata kan ngalahin pikiran sendiri itu paling susah, mengalahkan kecanduan itu sulit banget. Ya udah dari situ, karena memasuki bulan puasa juga, tambahin itu waktunya. Wah, kayaknya asik juga nih pas puasa bisa membantu saya berhenti merokok kan. Nggak kerasa dari situ jadi sebulan berhenti sampai lebaran. Ya udahlah, lanjut aja berhenti dulu, kita lihat sampai kapan bisa berhenti gitu. Tapi jangan salah ya, itu berat banget, karena bagi seorang perokok, merokok itu kayak kita punya sahabat sejati yang selalu ada buat kita kapanpun, dimanapun. Lu patah hati, ada rokok. Beres makan, ada rokok. Bahkan lu boker aja, lu ditemenin sama rokok. Nah, waktu itu Iya, banyak perjuangan biasa orang kalau ke kampung mandi bawa rokok. masuk ke bagian yang sedih. Jadi Itu kali ini juga. keluarga saya itu, bapak tiri saya itu udah akrab banget ya, udah saya anggap ayah kandung. Terus adik saya dua-duanya semua perokok, yang merokok cuma ibu saya, dan waktu itu sama saya. Saya ingat banget, gak lama setelah bulan puasa bapak meninggal, dan itu terkait sama pola hidupnya yang sehat. Bapak meninggal di WC untuk sholat subuh ketika sedang kuliah. Jadi suara keras di WC dan kita semua dibangunin, kaget. Itu bapak yang gak sehat, gak pernah olahraga. Jadi saya gak bermaksud monjokin orang yang suka makan nih, minum kopi, rokok, enggak. Tapi saya rasa kombinasi dari semua itu ditambah kurang olahraga itu memungkinkan seseorang jadi gak sehat. Yang mau berpulang itu udah gak terasa 5 tahun. Jadi kalau ditanya gimana cara berhenti merokok ya, kalau cara saya cara yang gak buruk ya, sakit. Efeknya apa? Mungkin banyak orang yang nanya, setiap tubuh berbeda-beda. Tapi bagi saya sendiri, saya yang tadinya kalau mendaki gunung itu cepat capek. Terus kalian bayangin ya, umur saya udah segini. Kebanyakan lelaki seusia saya itu udah, mohon maaf ya, udah buncit, udah malas gerak, udah tindis. Tapi saya masih bisa seperti ini gitu. Dan saya selalu percaya salah satu kuncinya adalah hidup sehat dan rajin olahraga atau ke gunung yang dalam hal ini, dan tidak merokok. Dan efek lainnya adalah ya seperti saya bilang tadi, saya nggak bisa makan pedas karena lemah dan nggak pernah bisa minum kopi. Tapi setelah itu kan, ketika kita berhenti merokok, kita mencari sesuatu untuk dilakukan. Saya jadi nggak bisa diam nih, saya harus punya sesuatu. Awalnya permen lah, dari permen saya beralih ke makanan karena saya sadar bulan kesehatan makanan itu, karena saya terus jadi sedikit gemuk waktu itu. Tapi di situ juga saya jadi coba-coba di makanan apa yang enak, yang tadinya saya nggak bisa. Saya coba sambal nih, biasanya kena mah, tapi waktu itu kok enak ya, kok saya nggak ngerasa ada efek negatif. Terus saya juga nyoba kopi dan ternyata kok, wah rasa kopi itu enak. Saya jadi terbiasa
makan pedas, minum kopi, tapi dalam batas wajar ya. Cuma saya udah gak pernah mah lagi sampai hari ini. Dan hidup tanpa penyakit mah yang biasanya menghantui saya selama berbelas-belas tahun itu menyenangkan banget. Bisa makan ini itu. Efek lainnya apa lagi ya? Yang pasti lebih kuat. Oke, tapi inti dari video ini adalah saya cuma pengen berbagi cerita sekaligus selebrasi betapa saya gak menyangka saya bisa 5 tahun berhenti merokok itu setengah dekade, dan itu lumayan lama ya. Dan saya juga nggak bisa berjanji saya bisa selamanya dan kecanduan. Kalau menonton ini sampai merokok karena emang enak kok. Saya nggak akan memojokkan orang-orang yang merokok, karena waktu kemarin aktif manggung juga kan kami 11 orang untuk timnya, yang nggak merokok cuma 2 orang. Kami berdua harus mengalah hidup di lingkungan rokok. Dia nggak salah, cuma yang menjadi masalah adalah ketika para perokok merokok di dekat orang-orang yang tidak merokok. Menurut saya sih saling hormati aja gitu, karena kan kita nggak tahu ya ternyata anak-anak kecil itu jangan kayak orang-orang kalau baru kenal sesuatu yang dirasa benar, dia akan merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Dan ketika itu waktu baru berhenti merokok, wah saya sangat memusuhi orang-orang yang merokok, terus saya sok-sokan ngajak, oh lu harus berhenti merokok, lu harus gini, padahal nggak perlu seperti itu sih. Semua orang sudah dewasa dan sudah bisa memilih, kecuali lu masih underage terus merokok ya orang tua lu udah ngomelin gitu ya. Tapi ketika anda sudah bisa berpikir, sudah akhir balik, sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri, saya rasa setiap orang punya hak untuk menentukan apa yang baik dan tidak untuk hidupnya. Sekali lagi, jangan merugikan hidup orang lain ketika anda melakukan sesuatu yang anda rasa benar. Gitu. Jadi cukup serius juga ya video ini, dan Nah, setelah ditonton kita di video, pelajaran apa yang bisa kita ambil dan bagaimana menurut kita tentang cara-cara yang disampaikan orang yang di video tadi itu untuk berhenti merokok. Ya, berhenti merokok, dia sudah merasakan yang namanya tidak sehat, Terus, dan tepatnya meninggal karena hidupnya karena yang begitu merokok. penyebabnya karena merokok. Jadi di tahun itu bagaimana caranya untuk berhenti merokok. Jadi kita coba simulasi dulu kira-kira bagaimana tanggapan kita. Misal ada yang tawarkan rokok, contoh ini rokok ini siapa tadi namanya, Hasbi, ini rokok ya, rokok bagaimana tanggapan kamu gitu nanti. Tanggapan saya ini untuk saat ini tidak merokok dulu. Kenapa nah ini satu bungkus untukmu. Nah, sudah mata di merokok. Nah, lantasku untuk merokok hari ini pawatan. Nah, itu contoh simulasi yang sangat bagus dan wajib diterapkan setiap ada yang tawar merokok. Jadi itu langkah yang sudah sangat bagus, perubahan yang baik. Jadi semakin sering latih ini, semakin besar kemungkinan untuk bisa berhenti merokok. Nah, selain itu juga mengingat kembali hal-hal positif dari berhenti merokok bisa bantu tetap termotivasi. Misalnya, ada ini akan lebih sehat dan hemat karena kan kalau beli rokok pakai uang atau jadi bisa lebih hemat kalau berhenti merokok. Kemudian manfaat lain yang mungkin bisa dibayangkan
dengan berhenti merokok, apa itu kira-kira? Ya, kalau orang merokok, bayangkan kita bagaimana cara orang hidup sehat, penyakit, kan penyakitnya itu lah kalau dari rokok banyak bisa penyakit paru-paru, bisa tenggorokan lubang. Jadi biasa kubayangkan tidak bagaimana orang-orang itu yang karena rokok hidupnya bisa lebih sehat dibanding yang merokok. Karena merokok kan biasa batuk-batuk. Iya, dan mungkin dirasa nih juga karena sering merokok tuh, Iya. mungkin pernah juga merasa batuk-batuk Iya. begitu. Aku juga pernah sudah saya rasakan tak batuk yang memang tidak bisa berhenti. Pernah dirasa begitu. Pernah, pernah juga saya rasakan yang namanya perawatan 6 bulan. Tapi dirasakan itu bagaimana antara merokok bilang tidak dulu sehat-sehat jadi setelahnya merokok bahkan pernah itu tadi dibilang perawatan 6 bulan. Jadi kalau seumpama dikasih pilihan mana yang mau diubah terlebih dahulu dari kebiasaan tak, Rokok juga kayak bagaimana cara tahu baik? dari pergaulan perokok. Tapi kan ini ada beberapa strategi yang kakak tawarkan toh, seperti cari lingkungan yang mendukung, kurangi kebiasaan kita secara bertahap, kayak secara bertahap itu sekarang merokok ke empat batang per hari. Besok dibatasi 3 batang saja per hari, besoknya lagi 2 batang sampai kita berhenti toh. Atau strategi yang ketiga itu dialihkan ke kegiatan yang lebih positif, kayak dilakukan kita atau apa yang mana kira-kira menurut tadi ini mau dicoba terlebih dahulu. Kalau dari hobi kak mending renang atau olahraga. Berarti mungkin alihkan ke kegiatan kebiasaan merokok ke kegiatan yang lebih positif di kayak renang begitu, karena hobi kita juga lebih ke olahraga ki. Bagus sekali itu deh, tindakan kecil tapi konsisten ki bisa ki ubah, dan perubahan itu bisa dari kegiatan itu bisa menimbulkan perubahan yang besar. Nah, baik, karena kakak sudah menjelaskan tadi dan memperlihatkan video inspiratif tentang rokok dan sedikit memberikan arahan untuk berhenti sedikit demi sedikit ya. Kita juga sudah membahas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu agar adik ini mengurangi rokok, kemudian tidak merokok di sekolah atau ketika sedang memakai seragam sekolah, dan berhenti merokok. Nah, jadi pada sisi konseling individu kita pada hari ini, apakah masih ada yang ada ini ingin sampaikan? Nah, jadi hari ini sudah paham ya sebelumnya terkait dengan apa-apa yang bisa bahaya apa saja yang bisa timbul ketika kita merokok terus-menerus. Kenapa dan aturan sekolah juga melarang merokok. Jadi mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, dan juga ada pada sisi konseling kita hari ini tentunya ada hikmah yang dapat diambil, bahwasanya kita itu harus mengutamakan kesehatan karena nikmat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya rezeki, rezeki yang berupa uang, tapi juga kesehatan. Jadi kesehatan itu patut kita syukuri karena itu bagian dari nikmat dan juga rezeki dari Tuhan. Jadi hari ini kedepannya bisa sadar untuk tidak merokok lagi. Baik, mungkin itu saja kami sampaikan pesan besar harapan kakak dari sesi konseling kita hari ini.
dapat mengambil sisi positifnya dan dia dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan apabila selama proses konseling kita tadi ini ada kesalahan dalam berucap maupun bertindak, kakak mohon maaf. Kakak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih. Iya.